Shalom buat semuanya. Salam sadis. Ah, hari ini saya mau koreksi dikit. Kemarin gua salah gini. Ah, dua kesalahan gua koreksi. Kemarin seharusnya hari Kamis. Gua bilang Jumat. Gua lagi hang otak gua ini. Terus yang ini markas ini Protek itu bukan FBI, markas CIA di Virginia. Gua hang, itu dua kesalahan gua ngomong slip tongue ya. Maaf, tapi yang penting yang informasi penting nggak slip lah. Karena gue capek sekali, banyak hal lah saya nggak bisa katakan, maka saya coba luangkan waktu. Juga hari ini ada sedikit waktu ini sebelum saya keluar karena saya ada hal yang harus saya lakukan segera ya. Eh, jadi ada waktu luang setengah jam ini saya coba buat video ini sebelum saya keluar. Karena nanti saya keluar, saya sibuk, saya mohon maaf video hari ini kalau kalian komen saya nggak bisa balas, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Kalau saya nggak bisa balas, nanti ini setelah saya upload saya harus langsung keluar rumah, ada urusan penting sekali ya. Jadi gini, saya mau kasih sekedar informasi apa yang saya lihat sebagai ini masukan buat kalian ya. Jadi kebetulan semalam saya ngobrol sama teman di Amerika, saya juga nelpon ini. Jadi rupanya Senin juga holiday dia. Di Amerika tanggal 5 holiday. Jadi dia long weekend lagi ini Independent Day. Jadi kemungkinan gua rasa hari Minggu gitu dia baru koreksi kayaknya ya, Minggu Senin. Ya sekitar itulah ya. Terus ini saya lihat hari ini dia masih gantung di situ, dia sideway gitu ya. Mungkin besok Sabtu bisa saja loh, dia bisa hijau bentar untuk mancing-mancing orang masuk, itu bisa saja ya. Jadi kalau ada yang modal berani, modal nekat mau scalping ini, tapi gambling sebenarnya nggak ini juga sih, resiko tinggi, cuannya tipis juga sebenarnya ya. Kalau untuk ini saya lihat mungkin besok Sabtu siang masih bisa hijau loh. Saya lihat kemungkinan ya, mungkin ke 34.000 sekian atau mau naik ke 35 gitu. Bisa saja ya. Ini ya sekitar analisa saya. Tapi gini, saya video hari ini saya mau ngomong, semalam kita ngobrol banyak ya, saya sama teman saya gitu ya. Jadi kita juga bahas soal Soros, banyak juga yang nanya saya kemarin, wah Soros udah masuk ini pasti hancur. Banyak tahu kan apa yang dia pegang, kalau udah Soros masuk pasti hancur. Tapi nggak langsung, ini pasti mereka bangun. Jadi semalam habis yang ngobrol saya ada agak semangat dikit gitu ya. Jadi kan saya udah bilang, kalian kan lihat banyak YouTube mereka dari bulan 5-6 tuh ketakutan. Oh udah bearish time ya kan. Saya selalu bilang belum ini bear trap. Saya rasa ini bear trap kita udah hampir berakhir di bulan 7 ini ya. Terus gini, kemarin kita bahas panjang. Ini mereka masuk lagi kayak Soros Fund, memang mereka ada target gitu. Ya kita lihat lagi historinya 2017 sama aja, geng-geng mereka juga. Si Jamie Dimon ya kan, yang JP Morgan ya kan, Goldman Sachs, ular-ular tua semua ngumpul lagi gitu kan, mau ini lagi. Tapi kemarin dia sukses, kita salah ini. Jadi kita semalam saya bahas, rupanya mereka pasang jaring itu memang udah target mereka itu. Dari bulan 2 kemarin pemerintah kasih stimulus. Mereka sebenarnya udah target stimulus itu $1 billion ya, stimulus itu ya. Udah tahu kan, saya pernah bahas video lama tuh gimana anak-anak muda invest ke kripto, duit dari stimulus itu lari ke kripto saat itu ya kan. Nah, mereka masuk, mereka udah pasang perangkap ya kan. Bulan 2 mereka mainkan itu, bulan 3 dibuat parabolik, bulan 4 ya kan. Nah, bulan 5 lah dia langsung potong leher. Ya, itulah. Maka dengan pola mereka mainkan lagi. Jadi kemarin saya ngobrol, ini ada peluang, ini ada kabar bagus sebenarnya buat para sangkuter gitu ya. Kalau kita lihat ini, saya yakin polanya ini bulan 8, bulan 9 mereka mainkan parabolik. Nah, kalau benar skenario mereka mau mainkan begitu lagi ya, ini mudah-mudahan
mudah-mudahan ini analisa saya betul. Saya rasa kalian Sangkuter nanti bulan 8, ada yang bulan 8 udah kejemput koinnya. Jadi sabar aja kalian. Bulan 8, saya rasa bukan aja kejemput, bisa cuan kalian. Ya. Terus kita akan lihat-lihat ini beberapa orang-orang atas yang ini ya masih mereka pede bisa tembus 100.000 ya kan, ada yang prediksi 160.000 ya kan. Jadi sangat kemungkinan besar di atas itu dan mereka ada kesepakatan, kita lihat aja. Makanya saya bilang belum bearish, masih ada ini, jangan takut. Makanya saya bilang hold, staking dulu, kalian staking. Ya kan, ada passive income sambil nunggu ini. Saya kalau semalam kami bahas begitu dengan teman-teman ngobrol ya, saya sangat optimis. Bulan 8 ini ya, saya ngerasa senang. Kalian banyak yang sangkut itu, saya rasa bisa kejemput bulan 8, bulan 9. Optimis. Kita doa sama-sama ya, biar ini jadi lepas dari sangkut, buru-buru udah harus hati-hati, jangan masuk jebakan lagi gitu. Ya, mudah-mudahan. Kalau saya lihat ini pola permainan mereka lagi, karena bulan 6 kemarin ada stimulus lagi. Ya, ada berapa billion juga stimulus. Saya baru kemarin dikasih filenya, teman saya kirim, saya baca gitu. Oh, bulan 6 kemarin rupanya ada juga dikasih stimulus. Ada yang entap yang dapat $600, ada yang 1.200. Jadi ada kategorinya dibagi juga. Itu hitung-hitung juga berapa billion lagi. Gua rasa target mereka itu lagi. Jadi saya, ini good news. Kemarin temen gua kirimin kan. Teman di Amerika dia kirimin, dia kasih ini. Saya lihat, oh. Terus juga adik saya ada kasih saya berita, adik saya juga di Amerika, dia kasih berita. Saya lihat, oh ini kayaknya setelah saya analisa, wah peluang ini bull ini masih besar ini. Jadi makanya saya hari ini buat video semangat untuk kasih tahu kalian kabar baik buat Sangkuter. Jangan ini ya, kalian banyak yang udah ngeluh, udah patah, jangan. Masih ada kesempatan. Sabar di bulan 8, bulan 9 ini. Saya rasa bulan 8 udah mulai parabolik lagi itu ya. Ya, ini kabar buat kalian. Makanya hari ini walaupun ada waktu sedikit saya coba buat ini berikan kabar baik buat kalian supaya kalian tetap semangat gitu ya. Terus yang masih ada sedikit modal mau scalping tunggulah ini koreksi. Kita sabar, entah dia Minggu atau Senin, apa minggu dalamnya atau Senin kita nggak tahu ya, namanya kita analisa, nggak ada yang pasti ya, nggak ada ilmu pasti ya. Kita analisa sekalian dengan informasi yang kita dapat, karena Senin long weekend bisa aja Senin masih merah ya, karena Senin di sini mereka masih Minggu gitu ya. Jadi mungkin Selasa pagi pun masih merah, mungkin Selasa siang baru mulai hijau gitu. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti. Yang penting hari ini terus ada yang tanya saya, kok tolong jelaskan Robert Kiyosaki bilang ini gini loh, kalian banyak yang salah kaprah. Itu keras ya, apa yang disampaikan Robert Kiyosaki, nggak heran sudah banyak ahli ekonomi yang sampaikan begitu. Keras itu bukan dia ngomong terus langsung terjadi. Mereka ada yang prediksi itu dalam tahun ini gitu. Ya, dalam tahun ini. Bukan habis dia ngomong seminggu kemudian, sebulan kemudian terjadi. Ya, ada yang tiba langsung, ada yang kebanyakan kadang 1 tahun atau tahun depan. Saya pribadi keras ini ekonomi, bagaimana pemerintah Federal Reserve juga World Bank mereka manipulasi macam mana dia print uang ini tuh. Saya ngerasa tuh mereka nggak bakal lepas lagi tahun depan. Ya, karena mereka mau pakai jurus apa lagi? Udah segala jurus mereka keluarkan, yield curve control lah, bond 10 tahun, 30 tahun di raise, segala macam ya. Nggak ada interest lagi, di cut zero interest rate. Dia mau pakai jurus apa lagi gitu. Ya, jadi kita lihat aja. Keras itu kemarin itu stock market sempat keras minggu lalu ya, itu stock market keras, mana mereka wanti-wanti ini ya kan. Emas juga turun ya, hari ini naik, kemarin naik dikit, hari ini naik. Tapi kripto saya rasa apa di winter sekalian ini kita lihat saja gitu. Jadi
bukan berarti kalian pikir, oh Robert Kiyosaki bilang ini itu terus sekonyong-konyong akan langsung terjadi gitu. Yang dia maksudkan kalau crash ya dia serok gitu. Pokoknya kalau crash dia pesan beli Bitcoin, beli emas, beli perak gitu. Bukan berarti kalau udah dia ngomong dalam waktu dekat terjadi. Enggak tentu, enggak pasti gitu. Ya. Bukan dia saja, banyak ahli ekonomi termasuk yang terkenal Jim Ricard, dia buat buku barunya baru di launch New Great Depression, terus si ini lagi buat banyak ya, jadi itu nggak heran, jadi nggak ini gitu. Bukan berarti, oh Robert Kiyosaki nggak bener dong jatuh. Nggak prediksi mereka. Ya, kalau crash di Bitcoin jatuhnya sekian, gua bakal serok sekian gitu. Oke, paham ya? Jadi, terus yang nanya BNB, kok BNB saya gimana? BNB memang ditekan. Ya, ini banyak yang bilang, BNB selama ini ditekan. Ya, saya rasa untuk sampai sekarang, saya pakai dari histori ya. Kalau kita lihat histori bagaimana pemerintah Amerika ngejar, ya pasti dia nggak lepas. Ya, namanya kalau udah kamu di target Amerika, ya kamu nggak ini. Tapi ujung-ujungnya penalti, bayar denda ini itu. Cuma sekarang dia dalam genjetan juga banyak negara nggak mau kasih operasi gitu ya. Ya dia ribet juga. Tapi saya rasa agak kalian hati-hati kalau lihat dari histori biasanya mulai gerak itu orang-orang pemantau ininya, pajaknya ini tuh kalau dilihat dulu buat waktu Bitfinex di target mulai bulan 10. Nah, jadi saya sarankan kalian kalau sekarang kalian yang masih ada staking di BNB masih tenang ataupun yang belum kejemput, yang nyangkut tenang. Saya justru gini, saya buat hari ini video saya kasih tahu kalian kalau kalian sangkut, kita harap bulan 8 bulan 9 kalau benar analisa saya di saat itu parabolik, ya kalian pasti kejemput, udah lepas gitu ya. Nah, kalau kalian nggak kejemput, kalau misal ini, paling nggak bulan 10, sebelum bulan 10 saya sarankan di CL. Karena gua tahu geraknya biasa mereka mulai bulan 10, SEC-nya ini itu ya, kalau udah target sesuatu tuh, begitu mulai musim gugur, mau masuk winter, nah di situ mereka udah mulai gerak gitu. Karena saya tahu jadwal, karena saya pernah di Amrik, saya tahu sistem mereka ya. Misalnya, ini ada juga orang yang nonton, orang Amrik, mereka udah tahu juga. Misalnya yang raja imigrasi, ya. Kalau yang raja imigrasi biasanya musim panas. Begitu masuk spring, itu udah hati-hati yang ilegal. Saya dulu teman-teman saya di Amrik yang ilegal, saya udah ingatkan. Yang kerja-kerja pabrik, saya bilang, hati-hati kalian kalau udah spring, ya. Udah mau masuk summer, nah itu imigrasi udah mulai target orang-orang imigran ilegal. Temen saya dulu ada berapa orang Philadelphia nggak dengar, akhirnya ketangkap di waktu itu di ini negara ilegal. Jadi kita udah tahu. Nah SEC sama ini orang-orang pajak, IRS sama FFF apa gua lupa, itu biasanya gerak mulai bulan 10 juga. Jadi kalian yang ada hold BNB, saya rasa targetnya nanti sama, mulai dia kerjain kayak Bitfinex dulu jadi target mereka, ya bulan-bulan 10 mulai dikejar gitu. Ya, jadi untuk sekarang kalian masih aman, nggak usah takut. Kalau yang nyangkut biarkan aja dulu, kalian staking, ya kan. Lagian si Binance ini, si CZ-nya orangnya bagus kok. Dia bukan ini orang licik yang nggak, dia bagus kok. Ya, dia cuma karena kena genjet ditekan terus gitu. Kita tahu lah ini permainan udah kebaca kok ya. Mereka serang Binance karena istilah juga mereka serang Cina, USDT mereka serang juga. Sekarang USDC yang gencar. Lihat USDC masuk lewat ini ya Coinbase. Buka di Jepang. Ini kemarin saya baca berita di Jerman juga dia buka Coinbase ya. Jadi udah mulai, udah kebaca. Jadi hasil rapat G7 itu di belakang mereka nggak ngomong, kan nggak kelihatan, kita nunggu-nunggu waktu itu G7 berita kripto kan nggak ada. Udah tahu hidden strategi mereka. Nah, jadi mulai nih, kan negara-negara sekutunya itu mulai masuk gitu. Ya kan Coinbase jadi alat mereka, mulai dibuka di Jepang, nih di Jerman. Ya kan XLM. Maka saya bilang beli dikit XLM.
USDC ya. Ini juga ini. Jadi kalian kalau udah begitu, sebagai masukan saya buat kalian, lebih baik kalian sekarang lebih banyak pakai untuk staking atau apa. Misal kalian pakai USDC lebih aman. Ya. Bukan kita bilang itu USD scam jelek ini. Kalau udah target, ngapain kita cari cari masalah gitu ya kan? Mending cari aman, namanya kita invest harus yang aman. Nah, kelihatan mereka di atas angin sekarang USDC lagi mau di-expand, pakailah USDC. Ya. Jadi gitu aja video saya hari ini, informasi yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi buat yang hold BNB nggak usah takut. Justru saya rasa bulan 8 kalian bulan 8 9 kejemput kok. Ya. Yang sangkut-sangkut saya yakin ini masih bisa continue bull-nya. Ya, kalau udah kita lihat mereka mulai masuk kembali ke permainan mereka, kita lihat dia punya ini ya kan, dan apa yang mereka targetkan masih kelihatan gitu ya. Juga si Elon rupanya ini lagi tambah deh, rupanya dia main dama, dia butuh duit anjing itu ya, si bapak anjing itu ya. Rupanya dia punya Starlink, dia butuh 20 sampai 30 billion US dollar, dia butuh 20 sampai 30 miliar. Dia punya Starlink rugi, dia butuh dana tuh. Kalau nggak ada dana itu katanya bangkrut itu Starlink, ya. Itu satelit internet proyeknya, ya. Jadi makanya banyak dia selama ini dia ini kan korban itulah kejamnya mereka ya. Mereka nggak peduli siapa kan, yang penting mereka target. Nah itulah. Jadi dunia itu begitu, ini game ya. Kita yang invest ujungnya kalau yang long term invest pasti the winner, itu aja. Oke, jadi begitu aja informasi saya sampai di sini. Maaf nanti kalau saya nggak bisa balas komen kalian karena saya betul-betul sibuk. Saya cuma nambahkan informasi sama koreksi dikit kesalahan kemarin. Gitu saja. Salam share Rio dari Jepang, Tokyo. Dalam keadaan hujan terus musimnya ya kan. Juga saya harap kalian di Indo yang corona semakin banyak, jaga ini, ikuti prokes, pakai masker selalu, jaga kesehatan. Makanan juga ini ya. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.